jangan sampai kita gunakan 100% profit itu untuk gaji kita atau untuk keuangan pribadi kita gitu. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, sahabat bisnis ya. Bertemu lagi di channel YouTube Yuda Setiawan. Di channel ini kita berbicara tentang berbagai macam bisnis, khususnya bisnis atau usaha fotokopi dan print gitu ya. Nah, bagi teman-teman di sana yang baru pertama kali lihat video ini atau baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini semakin maju lagi dan saya juga semakin bersemangat di dalam sharing tentang bisnis, khususnya bisnis fotokopi dan print. Oke, dan hari ini saya mau sharing tentang 7 tips mengelola keuangan bisnis. Pastikan teman-teman lihat video ini dari awal sampai akhir. Nah, langsung saja, tips yang pertama adalah edukasi diri. Apa itu edukasi diri? Artinya bahwa belajar tentang dunia usaha dan juga laporan keuangannya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola keuangan di dalam bisnis, kita harus mengedukasi diri, mau belajar gitu ya. Karena belajar itu adalah setiap waktu sepanjang masa. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Artinya kita bisa belajar dari siapapun dan dimanapun gitu ya. Jadi yang pertama adalah edukasi diri, belajar tentang laporan keuangan, apalagi kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah berhasil di dalam bisnisnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pisahkan keuangan pribadi dengan bisnis ya. Operasional bisnis harus dipisahkan dengan operasional pribadi ya. Operasional bisnis itu apa? Salah satunya adalah listrik, gaji karyawan, kebersihan toko dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam operasional bisnis. Nah, lalu operasional untuk pimpinan itu kita bisa ambilkan dari gaji kita. Jadi bisnis, ketika kita menjalankan bisnis, apalagi bisnis owner ya, kan kita harus juga punya pemasukan untuk kita sendiri gitu. Jadi kita ambil gaji dari bisnis kita itu untuk kita, dan yang pasti sudah dipisahkan dulu. Artinya bahwa gaji kita ya sesuai dengan pemasukan itu, lalu kita sudah hitung sedemikian rupa sehingga menjadi gaji kita. Nah, itu harus dipisahkan ya, jangan sampai gaji kita bercampur dengan uang operasional untuk bisnis kita. Jadi kayak gitu. Jadi misalkan, oh aku pokoknya setiap bulan ambil untuk diriku sendiri misalkan 2 juta gitu, ya sudah ambil 2 juta dipisahkan dengan biaya operasional kayak gitu. Kalau enggak, nanti wah gajiku 2 juta nih, tak ambil sedikit tanpa ada laporan rincian keuangan yang jelas. Nanti akhirnya apa? Ternyata over budget. Ternyata kita ngambilnya enggak 2 juta tetapi malah 2,5 juta misalkan. Nah, jadi itu akan membuat keuangan bisnis kita enggak sehat kayak gitu. Nah, jadi kita harus pisahkan ya antara operasional untuk bisnis dengan operasional pimpinan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kita harus buat anggaran atau kita harus tahu anggaran. Maksudnya apa? Perkiraan pengeluaran dan pemasukan. Kapan uang itu masuk dan kapan uang itu keluar. Satu contoh begini. Kita punya target kan, pasti kan. Setiap bulan kita punya target omset kita sekian juta gitu. Nah, kapan pemisahnya dari target itu bisa kita capai? Misalkan satu bulan kita targetkan 20 juta misalkan, yang kecil 20 juta atau 30 juta lah, anggap aja gitu ya, 30 juta. Nah, setiap 10 hari kerja, untuk 10 hari kerja kita harus bisa dapat 10 juta. Nah, itu target-target itu. Nah, makanya setiap 10 hari kita dapat 10 juta misalkan ya, berarti per harinya kita harus dapat berapa? 1 juta. Nah, itu kita tahu kapan uang itu masuk dan jumlahnya berapa. Kita harus punya anggaran di situ. Nah, lalu kita harus tahu juga kapan uang itu keluar dan berapa jumlahnya. Misalkan contohnya adalah, oh setiap tanggal sekian saya harus gaji karyawan saya sekian juta. Itu sudah tahu. Lalu setiap hari apa atau tanggal berapa saya harus
belanja dengan jumlah sekian. Nah itu semuanya sudah kita buat dan kita sudah tahu rinciannya. Dengan begitu kita nggak perlu kaget ketika mungkin misalkan oh ternyata pengeluarannya kok tiba-tiba banyak di satu hari begitu ya, mendadak banyak begitu. Kita sudah punya spelling atau sudah punya cadangan dana untuk menutup itu. Jadi kita tahu uang itu masuknya kapan, uang itu masuknya berapa, dan uang itu keluarnya kapan serta keluarnya berapa. Kita harus punya anggarannya, kita buat rinciannya sehingga kita tidak kaget. Gitu seperti yang dulu di video saya sebelumnya itu sudah ada juga bagaimana mengelola keuangan usaha fotokopi, itu sudah ada rincian. Jadi pengeluarannya itu misalkan untuk biaya operasional toko berapa, untuk biaya operasional karyawan berapa, untuk biaya pokok produksinya berapa, itu sudah terinci semuanya. Dengan begitu kita nggak akan kaget gitu sih. Lalu yang keempat adalah laporan keuangan. Nah ini beda dengan anggaran tadi ya. Kalau anggaran kan kita membuat anggarannya kayak gitu. Nah sedangkan laporan keuangan adalah benar-benar realnya masuk. Kalau tadi kan kayak semacam proposal gitu ya, yang anggarannya kita sudah buat anggaran lalu kita tahu kapan berapa. Sedangkan kalau laporan keuangan itu yang benar-benar terjadi kayak gitu. Dengan laporan keuangan itu kita bisa tahu metrik, kita buat metriknya, kita bisa analisa metriknya itu untuk apa. Kalau misalkan ternyata dari laporan keuangan itu lebih, lah kita bisa buat strategi untuk ngembangin usaha kita. Jadi laporan keuangan itu sangat penting, atau sirkulasi keuangan itu sangat penting supaya kita tahu. Jangan sampai mampet gitu ya. Kalau air itu kan mengalir gitu kan, mengalir tahu sirkulasinya gitu, mau kemana gitu. Jadi nggak air mengalir tok terus, tapi ternyata di bawahnya bocor kayak gitu. Jadi jangan sampai kebocoran. Tapi kalau ada misalkan kelebihan dari keuangan atau bisnis kita bisa buat strategi kapan kita misalkan mau buka cabang, atau mungkin mau nambah karyawan, atau mau nambah produk dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima ya. Yang kelima adalah review laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, tadi kalau yang keempat itu adalah kita tahu sirkulasi keuangannya, lalu kita review gitu ya. Nah, kita review laporan keuangannya supaya apa? Kita bisa menentukan apa yang terjadi di dalam keuangan bisnis kita. Misalkan kita juga bisa lihat produk mana yang paling laris gitu ya. Nah, kita review gitu, produk mana yang paling laris gitu, produk mana yang keuntungannya paling besar misalkan, kita bisa review. Lalu produk mana atau bagian mana pengeluaran yang paling besar, nah apakah kita bisa tekan kayak gitu. Lalu pengeluaran yang lain seperti apa, kita bisa lihat dari situ, dari reviewnya itu. Kapan kita mau buka cabang seperti tadi yang saya sampaikan di poin 4 juga, apakah tahun ini kita bisa buka cabang ataukah tahun depan misalkan, atau kita butuh karyawan tambahan kapan, atau produk yang laris kita tambah stok, yang tidak begitu laris kita kurangi stoknya atau seperti apa. Nah itu bisa kita lihat dari review laporan keuangan kita. Itu yang kelima. Lalu yang keenam yang tidak kalah penting adalah kalau bisnis kita pasti punya yang namanya profit. Nah jangan sampai kita gunakan 100% profit itu untuk gaji kita atau untuk keuangan pribadi kita gitu. Jadi profitnya diambil aja sekian, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa kita sudah punya gaji dari profit ini, dan jangan sampai perhitungan gaji untuk diri kita sendiri 100% dari profit, tetapi sekian persen dari profit sisanya bisa apa? Untuk pengembangan bisnis gitu ya, untuk pengembangan usaha kita. Jadi kita bisa belanjakan lagi untuk tambahan produk misalkan, atau untuk tambahan modal, seperti itu terus. Nanti efeknya akan efek domino gitu. Jadi itu yang kelima. Yang keenam adalah apa? Jangan gunakan semua profit untuk gaji kita, tapi gunakan sebagian profit untuk pengembangan usaha. Lalu yang ketujuh, siapkan dana cadangan atau dana darurat. Setiap usaha, setiap bisnis pasti ada yang namanya dana cadangan. Untuk apa? Mengantisipasi
mengantisipasi jika terjadi kerugian gitu ya. Jika mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya kita harus menutup itu sehingga kita punya cadangan untuk menutup tersebut. Nah, jadi gunakan uang cadangan atau miliki uang cadangan atau dana darurat untuk, ya namanya aja dana darurat ya, pasti untuk kebutuhan-kebutuhan darurat. Nah, jadi teman-teman, itu tadi ada 7 tips dari saya ya. Yang pasti kita mau terus belajar, kita mau terus menggali ilmu ya, dan terus maju untuk UMKM Indonesia.